Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang akan menyampaikan materi yang telah kami buat, yaitu tentang algoritma RSA pada mata kuliah keamanan data dan informasi kami dari kelas A2. Next. Aku nama kelompok kami, yang pertama ada Sela, kedua Rahman Fajar Banyu Aji, ketiga Wahyu Ardianto, keempat Ari Rahayu, kelima Firial Nada Haratul Ais. Next. Pertama ada pendahuluan algoritma kunci publik yang paling terkenal dan paling banyak aplikasinya ditemukan oleh 3 peneliti dari MIT, yaitu Ron Dreyfus, Adi Samir, dan Len Adleman pada tahun 1976. Keamanan algoritma RSA terletak pada sulitnya memfaktorkan bilangan yang besar menjadi faktor-faktor prima. Next. The authors of RSA ada Dreyfus, Samir, dan Adleman. Next. Kemudian algoritma RSA. Algoritma RSA adalah algoritma kriptografi kunci publik yang digunakan untuk mengamankan komunikasi dengan cara menginskripsi dan mendeskripsi data. Algoritma ini dapat didasarkan pada prinsip matematika bilangan prima dan eksponensial modular, di mana sepasang kunci yaitu kunci publik dan kunci privat digunakan untuk mengekskripsi pesan oleh pengirim dan mendeskripsi oleh penerima. Next. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ari Rahayu. Terima kasih Vivi. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan tentang properti algoritma RSA. Yang pertama ada P dan Q, bilangan prima yaitu rahasia. Yang kedua N sama dengan P kali Q tidak rahasia. Yang ketiga ada Totient, N sama dengan P dikurang 1, Q dikurang 1 itu rahasia. Yang keempat ada E, kunci enkripsi, syaratnya PBB, E, Totient N sama dengan 1, itu rahasia. Yang kelima ada D, kunci deskripsi, dan D dihitung dari D sama dengan E pangkat min 1 mut Totient N. Itu rahasia. Yang keenam ada M, plain text, itu rahasia. Yang ketujuh ada C, ciphertext, itu tidak rahasia. Next. Selanjutnya di sini ada penurunan rumus RSA. Ada dasar prinsipnya, teorema Euler, A, Totient pangkat N, sama dengan 1 mut M. Syaratnya, yang pertama ada A harus relatif prima terhadap N, yang kedua ada Totient N, Totient Euler. Fungsinya menentukan berapa banyak dari bilangan-bilangan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai N, yang relatif prima terhadap N. Contoh, Totient 20 sama dengan 8, sebab terhadap 8 buah yang relatif prima dengan 20, yaitu 1, 3, 7, 9, 11, 13, 17, 19. Jika N sama dengan P kali Q adalah bilangan komposit dengan P dan Q prima, maka Totient N sama dengan Totient P, Totient Q sama dengan P dikurang 1, Q dikurang 1. Next. Selanjutnya ada penurunan rumus RSA. A pangkat Totient N sama dengan 1 mut N. Diturunkan, maka pangkatkan kedua ruas dengan K. A pangkat Totient N sama dengan 1K, yaitu mut N. Diturunkan lagi jadi A pangkat K Totient N sama dengan 1 mut N. Ganti A dengan M. Maka di sini M pangkat K Totient N sama dengan 1 mut N. Lalu kalikan kedua ruas dengan M, maka M pangkat K Totient N plus 1 sama dengan M mut N. Next. Selanjutnya ada penurunan rumus RSA. Misalnya, E dan D dipilih sedemikian sehingga enskripsi dikali deskripsi sama dengan 1 mut Totient N. Atau enskripsi dikali deskripsi sama dengan K Totient N plus 1. Maka M pangkat K Totient N plus 1 sama dengan M mut N. Diturunkan menjadi M pangkat enskripsi dan deskripsi. M pangkat E dikali D sama dengan M mut N. Lalu maka hasilnya M
pangkat E dikali D maka M mod N. Inskripsi E atau M sama dengan C sama dengan M pangkat E mod N. Deskripsinya D dikali CM sama dengan C pangkat D mod N. Selanjutnya ada pembangkitan sepasang kunci. Yang satu pilih dua bilangan prima, P dan Q sama dengan rahasia, hitung N, P kali Q. Yang tiga hitung quotient N sama dengan P dikurang 1, Q dikurang 1. Yang keempat, pilih sebuah bilangan bulat E untuk kunci publik, sebut E relatif prima terhadap quotient N. Yang kelima, hitung kunci deskripsi, D dengan persamaan D sama dengan 1 mod quotient N atau D sama dengan E pangkat min 1 mod quotient N. Hasil dari algoritma di atas, kunci publik adalah pasangan E dan N, kunci privat adalah pasangan D dan N. Selanjutnya akan dibacakan oleh Wahyu Ardianto. Baik, terima kasih Rahayu. Selanjutnya ada enkripsi. Yang pertama yaitu nyatakan pesan menjadi blok-blok plain text, yaitu ada M1, M2, M3, dan seterusnya, dengan syarat 0 kurang dari MI kurang dari N-1. Yang kedua ada hitung blok ciphertext CI untuk blok plain text PI, dengan persamaan CI sama dengan MI pangkat E mod N, yang dalam hal ini E adalah kunci publik. Dan juga deskripsi. Proses deskripsi dilakukan dengan menggunakan persamaan MI sama dengan CI pangkat D mod N, yang dalam hal ini D adalah kunci privat. Adapun contoh pembangkitan kunci oleh Alice. Misalkan Alice memilih P sama dengan 47 dan Q sama dengan 71 atau keduanya prima, maka dapat dihitung N sama dengan P kali Q sama dengan 3337. Quotient N sama dengan P min I dikali Q min I sama dengan 3220. Alice memilih kunci publik E sama dengan 79 atau yang relatif prima dengan 3220 karena pembagi bersama terbesarnya adalah 1. Kemudian nilai E dan N dapat dipublikasikan ke umum. Selanjutnya, Alice menghitung kunci privat D dengan kekongruenan. ED sama dengan 1 atau mod quotient N. D adalah balikan E dalam modulus quotient N. D dapat dihitung dengan algoritma Euclidean atau dengan rumus D sama dengan 1 plus K quotient N dibagi E. Dengan mencoba nilai-nilai K sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya, yang diperoleh nilai D 1019 adalah kunci privat untuk deskripsi. Oleh teman saya, Rahman Jarbanyu Aji, silahkan. Terima kasih kepada Ardi. Selanjutnya yaitu contoh studi kasus. Misalkan Bob akan mengirim plain text M sama dengan Hello Alice kepada Alice dengan memisalkan A sama dengan 00, B sama dengan 01, sampai Z sama dengan 25. Maka pesan M dikodekan ke dalam integer. Spasi diabaikan menjadi M sama dengan 0704 11111 400 11 080 204. Pecah M menjadi blok E yang menjadi 4 digit. M1 sama dengan 0704, M2 sama dengan 1111, M3 sama dengan 1400, M4 sama dengan 1108, M5 sama dengan 0204. Perhatikan MI masih terletak di dalam selang 0,3337 min 1. Next. Bob mengenkripsi setiap blok dengan menggunakan kunci publik Alice. E sama dengan 79, C1 sama dengan 704 pangkat 79 mod 3337 sama dengan 328, C2 sama dengan 1111 pangkat 79 mod 3337 sama dengan 301, C3 sama dengan 1400 pangkat 79 mod 3337 sama dengan 2653, C4 sama dengan 1108 pangkat 79 mod 3337 sama dengan 2986, C5 sama dengan 204 pangkat 79 mod 3330 sama dengan 1164. Ciphertextnya adalah C sama dengan 0328 0301 2653 2986 1164. Bob mengirim ciphertext C kepada Alice. Next. Alice mendeskripsi ciphertext dengan menggunakan kunci privatnya, yaitu D sama dengan 1019, M1 sama dengan 328 pangkat 1019 mod 3337 sama dengan 704 sama dengan 0704.
M2 sama dengan 301 pangkat 1019 mod 3337 sama dengan 1111. M3 sama dengan 2653 pangkat 1019 mod 3337 sama dengan 1400. M4 sama dengan 2986 pangkat 1019 mod 3337 sama dengan 1108. M5 sama dengan 1164 pangkat 1019 mod 3337 sama dengan 204. Alice memperoleh kembali plain text dari Bob. M sama dengan 0704 11111400 1180 204 yang dikodekan kembali menjadi M sama dengan Hello Alice. Next. Yaitu selanjutnya keamanan RSA. Keamanan algoritma RSA terletak pada tingkat kesulitan dalam memfaktorkan bilangan bulat n faktor-faktor prima P dan Q, yang dalam hal ini n sama dengan P kali Q. Sekali n berhasil difaktorkan menjadi P dan Q, maka torsion n sama dengan P kurang 1 kali Q kurang 1 dapat dihitung. Selanjutnya, karena kunci enkripsi E diumumkan tidak rahasia, maka kunci deskripsi D dapat dihitung dari kekongruenan. E kali D sama dengan 1 mod torsion n. Next. Selanjutnya keamanan RSA, yaitu ada yang lain. Penemu algoritma RSA menyarankan nilai P dan Q panjangnya lebih dari 100 digit. Dengan demikian, hasil kali N sama dengan P kali Q akan berukuran lebih dari 200 digit. Usaha untuk mencari faktor bilangan 200 digit membutuhkan waktu komputasi selama 4 miliar tahun. Sedangkan untuk bilangan 500 digit membutuhkan waktu 10 maka 25 tahun. Dengan asumsi bahwa algoritma pemfaktoran yang digunakan dalam algoritma yang tercepat saat ini dan komputer yang dipakai mempunyai kecepatan 1 milidetik. Algoritma pemfaktoran yang tercepat saat ini memiliki kompleksitas 0 eksponen 3 6/9 B log B pangkat 2 untuk bilangan bulat n sepanjang bit B sampai bit X. Baik, di sini ada keamanan RSA, yaitu hingga saat ini belum ditemukan algoritma pemfaktoran bilangan bulat dalam waktu polinomial. Fakta inilah yang membuat algoritma RSA dianggap masih aman untuk saat ini. Semakin panjang bilangan bulatnya, maka semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk memfaktorkannya. Next. Di sini ada contoh RSA 512 bit yang dikutip oleh Suwarno Sukitno, ada modulus n, ekskripsi, dan deskripsi. Next. Secara umum dapat disimpulkan bahwa RSA hanya aman jika n cukup besar. Jika panjang n hanya 256 bit atau kurang, ia dapat difaktorkan dalam beberapa jam saja dengan sebuah komputer PC dan program yang tersedia secara bebas. Jika panjang n 512 bit atau kurang, ia dapat difaktorkan dengan beberapa ratus komputer, yaitu WIK06. Next. Tahun 1977, ada 3 orang penemu RSA yang membuat sayembara untuk memecahkan ciphertext dengan menggunakan RSA di majalah Scientific American yang berhadiah dengan $100. Pada tahun 1994, kelompok yang bekerja dengan kolaborasi internet berhasil memecahkan ciphertextnya hanya dalam waktu 8 bulan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ardi. Pun kelemahan dari RSA. Yang pertama yaitu RSA lebih lambat daripada algoritma kriptografi kunci simetri seperti DES dan AES. Kemudian dalam praktek, RSA tidak digunakan untuk mengenkripsi pesan, tetapi mengenkripsi kunci simetri atau kunci sesi dengan kunci publik penerima pesan. Pesan dienkripsi dengan algoritma simetri seperti DES atau AES. Kemudian pesan dan kunci rahasia dikirim secara bersamaan. Dan yang terakhir yaitu penerima mendeskripsi kunci simetri dengan kunci privatnya, lalu mendeskripsi pesan dengan kunci simetri tersebut. Baik, untuk penutupan akan saya kembalikan lagi ke Vivi. Silakan Vivi. Baik, terima kasih Ardi. Ya, sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila dari kelompok kami masih banyak kekurangan dan juga kesalahan dalam menyampaikan materinya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.